Ani nggak percaya karena Ani cuma bisa ngerasain waktu itu kan. Dibuka lah mata batin sama dia. Dar! Di situ bang, bener ada sosok pocong tuh di tengah-tengah. Itu sama nggak sama sosok pocong yang ada di mimpi lu? Kalau yang datang di mimpi itu agak kecil. Ya kita pertimbangkan dong. Masa iya manusia menikahi makhluk halus gitu ya kan? Ya nggak mungkin dong bang. Nggak masuk akal lah ya. Iya nggak masuk akal banget gitu. Pertama kali Ani masuk ke dimensinya si pocong ini, sewajarnya orang nikah aja dikalungin kembang dulu. Gitu, dimandiin kayak adat Jawa, cuman dimandiinnya bukan pakai air putih, pakai darah gitu. Sempet berbulan-bulan itu ngobrol sama si sosok itu, dan akhirnya mungkin karena memang dia jenuh kali gitu bang ya, dia sendiri yang ngomong, kalau kamu mau nikah gitu, buat satu anak supaya kalau kangen nggak ketemu kamu jadi ketemu anaknya. Teman Anin yang Ani obatin, jadi dia itu nggak kuat karena memang semuanya udah kecabut. Pada akhirnya 3 bulan setelah kejadian itu dia itu meninggal. Meninggal akhirnya? Dia meninggal 3 bulan setelah semua susuknya itu dicabut? Iya, akhirnya dia meninggal. Dan meninggalnya aja dia nggak diterima bumi, kuburannya aja udah bau bangkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan sekarang kita lagi ada di segmen Podcast Saksi Misteri. Di samping gue udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalamannya ketika menikah dengan pocong. Wah, kalian harus tonton videonya sampai habis karena ceritanya seru banget. Dan langsung aja kita kenalan sama narasumbernya, Bang Bolot. Bang Bolot, Iya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik bang. Wah, lu pernah nikah sama pocong? Pernah. Gila, ini kejadian tahun berapa Bang? Kejadian itu tahun 2008. Tahun 2008, berarti sekitar 20, nggak sampai 20 tahun ya? lebih lah. 10 tahun lebih 10 ya? tahun lebih. 10 tahun lebih. Iya. Dan sampai sekarang lu masih sering ketemu sama sosok itu? Masih, tapi kalau saat dibutuhkan doang. Saat dibutuhkan? Iya. Tapi jangan spill jauh-jauh, nanti kalian harus denger aja ceritanya dari Iya, awal bener. nih. Iya. Kita ngobrol sedikitnya tentang sosok ini. Iya. Nah, sosok pocong ini berarti lu kan nikah sama pocong, berarti pocong ini perempuan dong ya? Iya, pocong perempuan. Wah, berarti pocong itu gue baru tahu nih. Emang maksudnya ada yang laki-laki, ada yang perempuan gitu? Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kalau yang laki-laki itu biasanya lebih galak sih, nggak mau mendekatkan diri sama manusia gitu. Iya. Dan ini semua bermula karena salah satu temen lu pakai susuk ya? Iya. Dan lu coba untuk membantu dia lah, terlepas dari pengaruh susuk itu. Iya. Dan akhirnya efeknya lu yang kena ya? Iya, gue sendiri yang kena gitu bang. Jadi buat kalian harus tonton video ini sampai habis karena gue tadi udah sempet dengar ceritanya dari Bang Bolot dan ini ceritanya epic banget. Dan satu yang paling bikin gue tercengang sih ini, Bang Bolot itu sempet sampai punya anak Iya, sama bener. sosok pocong tersebut. Iya benar. Iya. Jangan dibuka di sini Bang, kita Siap. kalian harus nonton videonya sampai habis. Jadi biar kalian gak ke-skip sama sekali cerita yang bakal dibawain sama Bang Bolot ini. Nah sebelum kalian dengar ceritanya, gue mau infoin dulu buat kalian yang punya cerita-cerita horor dan pengen kita undang jadi narasumber di Lentera Malam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Nanti bakal ada adminnya Lentera Malam yang bakal ngarahin kalian untuk caranya jadi narasumber di Lentera Malam. Ya udah paling segitu aja openingnya. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Jadi awalnya seperti ini. Di tahun 2008 itu kebetulan Ani itu ikut silat ya bang ya. Ikut silat. Pada masa itu di balik itu ada beberapa praktisi yang bisa menyembuhkan orang lain gitu. Maksudnya media pengobatan gitu bang. Nah di situ tadinya Ani nggak mau terjun gitu kan. Karena di persilatan Ani itu terlihat Ani itu yang punya potensi gitu kan. Istilahnya agak sedikit punya kelebihan gitu.
Makanya Ani yang diajak gitu kan sama mereka-mereka itu. Ya udahlah, dan pada akhirnya selang beberapa tahun gitu ngikut-ikut ya si praktisi tersebut gitu kan. Gitu. Iya, jadi ya makin terasah lah kemampuan mental gitu kan. Ya, jadi keasah gitu. Jadi ngikut mereka, tapi Ane itu sebagai mediator. Gitu. Jadi kalau ngobatin orang, misalnya ada orang yang kena santet, jadi praktisi itu masukin jinnya itu ke badan Ane gitu, Bang. Masukin ke dalam badan gitu. Jadi berkomunikasi lah mereka gitu. Jadi istilahnya praktisi itu tahu gitu loh, kenapa kok bisa orang ini sakit karena santet, dan sugestinya dari apa dan makhluknya apa, seperti apa, kayak gitulah Bang ya. Mediatornya melalui lu. Iya, melalui Ane Bang. Udah dari situ akhirnya sering ngikut, makin terasa ya kan. Jadi banyak pasien-pasien yang istilahnya butuh bantuan Ane gitu Bang sama praktisi itu ya kan. Ya Ane ngikut deh pokoknya, dan dari situ kebetulan Ane punya teman. Dulu tuh punya teman itu masang susuk gitu, dan dia tahu kondisi, dia tahu gitu Ane ngikut praktisi itu ya kan. Dan akhirnya ya dia minta tolong lah Bang. Dia waktu itu ngomong kayak gini, Bolot bisa nggak sih gitu, maksudnya lu tolongin gua gitu, coba deh lu lihat deh apa yang ada di dalam diri gua nggak bisa ngeliat apa-apa gitu, karena memang kosong banget. Gua ngeliat lu juga ya sewajarnya manusia, emang ada apa gitu kan. Sebenarnya dalam hati sih agak tahu gitu, sedikit tahu, tapi kan lebih baik dia yang buka omongan sendiri gitu loh Bang. Dan akhirnya dia ngomong, iya gue masang susuk loh, kata dia, di seluruh badan ini gue masang susuk. Ya buat apa gitu, seluruh badan gitu. Tapi yang sakral itu di bagian wajah sama di tengah-tengah dadanya dia gitu. Ya buat apa gitu, maksudnya buat pemikat istilahnya, dia biar kelihatan cantik juga, terus dapat jodoh yang istilahnya lebih konkret dari dia, hidupnya lebih mapan gitu loh ya kan. Tapi dia itu caranya sudah salah kayak gitu. Dia berkunjunglah ke rumah dukun yang masang susuk itu di bagian badannya dia itu. Dan memang perubahan itu ada di dalam diri dia. Dia jadi cantik, fresh gitu ya kan. Ya dilihatnya nggak ngebosenin lah gitu ya kan. Dan selama ini tuh dia nggak pernah buka omongan Bang. Mungkin karena dia tahu Ane ngikut praktisi itu, dia jadi menawarkan diri gitu untuk disembuhin sama Ane gitu ya kan, sama praktisi-praktisi itu. Ya udahlah. Berarti kondisinya dia ini udah mau tobat ya, kayak mau ngelepas. Iya, udah mau ngelepas ya. Mungkin pikiran dia, gue masang susuk dan nggak bisa dapat apa-apa. Gitu loh. Hidup gue malah makin hancur gitu ya kan. Ya akhirnya dia minta bantuan pada waktu itu. Ya Ane sempat istilahnya ngobrol lah sama praktisi yang di atas-atasannya itu, ngobrol. Dia ini punya temen nih, jadi dia itu masang susuk ya kan, gimana cara ngeluarinnya. Terus ditanya bla 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 kayak gitulah misalnya. Terus akhirnya Ane tanya lagi tuh sama dia, kenapa nggak orang yang istilahnya lu pasang susuk aja buat nyopotin gitu loh. Kata dia malah jawabnya kayak gini, dia udah meninggal. Waduh. Nah itu loh Bang, dukun yang masang susu ke dia itu udah meninggal. Udah meninggal ya kan. Ya udah. Terus lu maunya gimana nih? Karena kalau misalnya yang Ane tahu gitu, kalau misalnya masang susuk si dukunnya itu sudah meninggal, otomatis kita nggak bisa ngambil susuk itu dengan cara magic. Mau nggak mau dibedah. Gitu. Kita bisa ngambil tapi nggak bisa sampai keluar. Gitu loh. Paling cuma ada beberapa meditasi terus bisa istilahnya biar jarum itu ngejentul loh Bang. Biar agak keluar. Nah selebihnya ya dibedah, wajib dibedah. Karena kalau nggak dibedah, dia tetap nempel di sini. Gitu. Ya berselang itu kita bilang gini, mau nggak kayak gitu loh. Maksudnya mau nggak kayak gitu. Terus harus dibedah Bang. Iya. Mau nggak mau. Karena kalau misalnya nggak dibedah, ya otomatis lu akan bertahan seperti ini. Gitu loh. Mau hidup lu seperti ini. Sekarang setelah lu masang susuk, lu lihat kehidupan lu berubah nggak gitu kan? Ya enggak sih, nggak berubah kata dia gitu. Ya udah, kita ajaklah ke padepokan. Si cewek ini kita ajak ke padepokan. Kita ajak, kita ngobrol sama praktisi, istilahnya saling tukar pikiran lah gitu kan. Dan akhirnya
Bener sih, praktisi juga mereka juga ngomong ini udah nggak bisa. Maksudnya ini udah nggak bisa. Secara magic diambil tuh udah nggak bisa. Jadi memang harus jalur bedah. Dan pada akhirnya dia mau gitu kan. Ya udah, karena kita juga diprotek banyak orang sih waktu itu. Praktisi itu hampir 5 orang, 6 orang. Dan itu hampir kecabut itu kalau nggak salah hampir ada 12 susuk. 12 susuk. 12 susuk. Itu Tapi di mana aja tuh? yang sakral itu di dagu. Karena di dagu itu 3 jarum ya. 3 jarum. Dan di sini tuh kayak mutiara. Nah ini yang paling susah di wajah. Sama yang di dada sini. Yang di tengah-tengah dada ini susah ngambilnya gitu. Dan akhirnya yang bisa kebedah itu cuman yang di dagu sama di pipi. Itu bisa dibedahkan. Nah terusan ada satu mustika yang bener-bener memang itu pusatnya. Gitu. Jadi itu susuk, bukan sembarang susuk gitu. Jadi kayak mustika modelnya. Karena bukan yang kita lihat itu kayak gini. Kayak pisau kecil. Jadi bukan susuk jarum yang sewajarnya bang. Bentuknya kayak pisau. Kayak pisau kecil gitu. Tapi dia dari kuningan, bahannya dari kuningan gitu kan. Dan itu menyerupai makhluk halus. Gitu. Itu terpasangnya di mana tuh? Terpasang pas di tengah-tengah Dadanya dada itu. Jadi kayak mau masuk ke jantung gitu modelnya kan. Iya. Ya udah. Karena itu memang nggak bisa dicabut. Kita praktisi semua di situ udah bingung kan. Dia harus gimana gitu ya kan. Kita meditasi, ya selang hampir 2 malam 3 malam itu adalah satu sosok yang datang ke mimpi. Mimpi aneh gitu bang, dia datang. Jadi sosoknya itu kayak pocong. Pocong. Sosoknya pocong. Dia tuh bilang, kamu ngobatin si perempuan ini ya? Gitu. Ya, saya bilang iya. Gitu. Kenapa? Gitu. Kamu mau saya bawa? Waduh. Langsung ngomong gitu. Iya, mau dibawa ke dimensinya dia. Tapi ini dalam mimpi ya, dalam Itu mimpi. di dalam mimpi, itu dalam mimpi. Kamu mau saya bawa gitu kan. Saya bilang ya nggak mau dong. Saya masih mau hidup gitu ya kan. Ya udah. Kalau misal kamu nggak mau, salah satu keluargamu. Gitu. Ya tambah suges lagi dong bang. Lah kok jadi kayak gini, jadi ke bawah mimpinya jadi parah gitu ya kan. Dan akhirnya si perempuan itu dia mengalami gangguan-gangguan dari si yang di mimpi itu, sosok pocong itu. Katanya di rumahnya sering ada eksistensi pergerakannya dia gitu kan. Ya udahlah, dia tuh sering ngontek gitu bang setiap malam. Jadi nggak bisa tidur, istilah gitu. Nggak bisa tidur, dia sering ngabarin. Kadang malam-malam jam 1:30 dia ke rumah datang cerita. Tadi gue di kamar kayak ngelihat sosok pocong gitu. Itu apaan ya Lot, kata dia gitu. Ya udah, dari situ makin tambah penasaran, datanglah nih ke rumahnya dia. Memang ada kondisi sesosok kayak pocong itu ada bang, memang di situ gitu. Tapi cuman bayangan hitam doang yang aneh lihat waktu itu, karena dia cuma sekelebat doang gitu kan. Dari situ aneh bilang ya udah besok datang lagi ke Padepokan ya, kita obrolin gitu, karena ini makin santer banget gitu loh, makin santer. Dan udah gitu kita lihat itu udah bener-bener ini tuh bukan bercanda lagi kalau kita bilang. Maksudnya ini udah memang urgent gitu kan. Ngobrol di situ, nggak taunya datanglah sosok itu ke Padepokan gitu. Dia datang ke Padepokan itu, dia nampakin sih di depan praktisi itu. Praktisi itu pada ngelihat. Nah, tuh dia pocongnya datang. Nggak percaya dong. Ani nggak percaya karena Ani cuma bisa ngerasain waktu itu kan. Dibuka lah mata batin sama dia. Dar. Di situ bang, bener ada sosok pocong tuh di tengah-tengah. Itu sama nggak sama sosok pocong yang ada di mimpi lu? Kalau yang datang di mimpi itu agak kecil. Oh. Istilahnya ya tingginya ya sekitar 120 meter lah. Tapi kalau ini tinggi banget bang. Iya. Dia tinggi banget gitu. Tapi nggak taunya kata si praktisi itu sosok yang sama. Sosok yang sama. Sosok yang sama. Cuman kondisi dia marah. Akhirnya kita adain ritual tuh bang malam itu. Waktu itu kalau nggak salah di satu pemakaman, kita nggak bisa sebutkan gitu bang. Iya. Datang ke sana, kita ngadain ritual. Ani jadi mediator waktu itu. Jadi mediator, sempat pingsan lah waktu itu kan. Nggak sadar saya itu jadi kayak ke bawah ini bang, kayak ke bawah ke alam lain gitu. Maksudnya di sana tuh kayak udah nyiapin hajatan. Di alam itu? Udah kayak nyiapin hajatan.
Cuman karena nggak kuat, akhirnya balik lagi ke badan gitu kan. Iya. Normal lagi. Akhirnya kita masih nunggu jeda berapa hari gitu buat ngadain meditasi itu ya kan. Dan nggak taunya ada satu teman mediator itu kesurupan. Dia ngomong katanya, kalau kamu mau ngobatin dia sampai sembuh, kamu harus menikah dengan saya. Waduh. Dan kondisinya waktu itu yang anak muda itu cuman saya sama almarhum teman saya namanya Cepi. Dan yang dimasukin ini si Cepi ini. Kamu harus menikah dengan saya gitu ya kan. Ya kita pertimbangkan dong. Masa iya manusia menikahi makhluk halus gitu ya kan. Ya nggak mungkin dong bang. Iya, nggak masuk akal lah ya. Iya nggak masuk akal banget gitu. Ya udah karena memang pertimbangannya memang harus ranahnya ke sana gitu kan. Kita adain ritual deh. Ya ritualnya ya gitu doang sih. Paling aneh duduk di tengah-tengah. Posisi praktis itu udah muterin. Jadi biar aneh tuh keluar ke dimensi lain. Jadi dibantu lah. Berarti singkat cerita, ini lu menyetujui nih? Menyetujui. Ya udah. Sesudah terjadinya ritual tersebut, sama kayak kejadian yang awal, dibawa ke dimensinya dia. Dan di sana nggak taunya kita udah siap nikah. Kayak dibikin hajatan gitu di sana. Nah itu hajatan udah besar-besaran di sana kan. Ya kan. Ya kita kan karena di bawah alam sadar gitu loh. Di sana tuh yang kita lihat tuh jadi udah rame orang. Ya sewajarnya orang hajatan nikahan gitu. Cuman di sana bedanya nggak ada dangdutan bang, gitu ya kan. Cuman ada makanan gitu ya kan. Pertama kali aneh masuk ke dimensinya si pocong ini, sewajarnya orang nikah aja dikalungin kembang dulu, gitu. Dimandiin kayak adat Jawa. Cuman dimandiinnya bukan pakai air putih, pakai darah gitu. Jadi yang mandiin itu tiga orang. 3 orang. 3 orang yang mandiin. Tapi berupa manusia. Iya. Berupa manusia. Di situ masih kuat lah. Aneh bilang, gue harus kuat nih ya kan. Demi satu tujuan gitu ya kan. Ya udah. Pada akhirnya di situ ngejalanin acara pernikahan, kita disuruh jalan lewatin kubangan darah gitu. Itu kubangan darah. Kita harus lewat situ. Nyebrang gitu. Iya, kita nyebrangin. Pengen tahu gitu maksudnya saya tulus nggak ke si pocong itu. Tapi kalau misalnya kita nyebrangin darah itu kita bisa, berarti aneh tuh tulus gitu. Buat nikahin itu si pocong gitu kan. Ya mau nggak mau dilakuin ya kan, dilakuin. Katanya sempat pingsan itu hampir sejam 2 jam di situ. Ketika aneh ditarik lagi dari alam bawah sadar karena kan takutnya ke bawah. Takutnya ke bawah dimensinya dia, aneh nggak pulang gitu. Sadar, sempat beberapa jam itu dikasih minum, istilahnya buat rileks. Akhirnya dilakuin lagi seperti itu. Ritual lagi. Nah sebentar, gue mau nanya. Ini sosok pocongnya itu ketika lu lagi ada hajatan di dalam dimensi dia, dia wujudnya perempuan atau pocong juga? Perempuan. Perempuan cantik. Jadi kayak seusia mana gitu bang, belasan tahun, 15 tahun lah. Waktu itu kondisinya 15 tahun. Lu waktu itu masih umur 15 tahun. 15 tahun. Dan sosok pocong itu ya nggak beda jauh sama lu lah. Nggak beda jauh, gitu ya. nggak beda jauh. Biarpun kita nggak tahu umur sesungguhnya. Iya, jadi kayak kelihatannya sebaya, makanya aneh mau gitu kan. Kondisinya cantik juga ya kan, kita nggak munafik lah laki-laki gitu kan. Tapi kan di luar logikanya itu makhluk halus gitu loh. Dan ritual lagi di sana, katanya hajatan udah selesai. Pas setelah hajatan itu selesai, manusia-manusia yang kita lihat ada di hajatan itu berubah semua jadi makhluk halus. Berubah semua jadi makhluk halus, ya kan? Di situ, Anda mikirnya gini, gue tadi acara di dunia nyata atau dunia lain sih, gitu ya kan? Kok tadi gue masuk itu manusia gitu, sekarang kenapa setelah acara selesai mereka ngewujudin tampak aslinya mereka? Tapi terasa nyata banget itu kayak beneran kalau pas masuk di bener nyata gitu. Itu asli bener nyata ya. Bener nyata ya karena memang kita dibantu orang yang kuat ya, praktisinya kan bukan 1-2 orang gitu. Jadi buat nguatin energi kita juga biar nggak sampai habis gitu bang. Jadi doain apa gitu kan sama dia. Ya udahlah. Ketika pulang lagi di kehidupan nyata, aneh pikir nggak ada efek samping. Dipikirin nggak ada efek samping. Dan nggak taunya bener. Itu ada sosok pocong yang bener ngikutin kita kemana-mana. Berarti lu
menyetujui untuk nikah sama pocong, lu mikir kayak karena ya ritual udahlah. doang. Iya, mungkin ya udahlah, mungkin ntar nggak efek panjang ke gua gitu. Yain aja dulu. Dan ternyata ada efeknya. Iya, dan gitu kan sempat berantem tuh. Jadi rumah tuh aneh siramin garam, Bang. Siramin air garam, dia marah. Datang ke padepokan. Ya diomelin dong aneh sama praktisi. Iya. Ini kali ketiganya baru. Aneh bikin ritual sama kayak gitu lagi. Menikah lagi. Nah, tapi yang ketiga ini lebih angker banget. Karena kondisinya udah malu halu semua. Kondisinya kayak mereka marah gitu kan. Dan udah gitu, yang lebih mengherankan lagi, mencengangkan lagi, tuh teman Ani tuh udah dibopong-bopong sama keranda. Temen lu yang pasang susuk itu? Iya, di acara pesta kita nikahan malam itu. Jadi pesta nikahan kedua gitu kan. Ya udah tuh, dari situ udah makin jadi kan. Ini sebenarnya gue sugesti apa memang ini real gitu, kehidupan nyata gitu ya kan. Tapi gue balik ke alam mereka nunjukin istilahnya kayak rasa nggak suka. Nggak kayak pertama kali gue hajatan gitu loh ya kan. Dia kayak ngancem kali ya? Nah kayak ngancem gitu, kayak memang mau ngebawa si perempuan yang lu bakal mati nih kalau lu macem-macem gitu ya? Lu bakal mati, lu bakal ngeliat dia dalam kondisi ini nih ya kan. Iya. Dan akhirnya dalam kehidupan nyata mau nggak mau Aneh harus mengakui dia itu ada dalam kehidupan nyata. Memang dia tuh sering istilahnya ganggu gitu kan, keluarga juga diganggu gitu. Tapi Aneh nggak mau mikir keluarga tuh sugestinya jadi jelek gitu kan. Nah dibalik setelah ritual itu kebetulan di situ kita udah nggak pakai jalur bedah. Jadi kondisinya tuh kayak pisau itu keluar sendiri. Keluar dengan sendirinya? Dengan sendirinya. Karena Aneh udah melakukan perjanjian itu kan. Nah tapi dibalik itu dia masih diganggu. Si cewek ini temen lu? Iya, sama si pocong ini yang udah jadi istri itu kan. Nggak taunya dia memang masih punya pegangan. Oh. Punya pegangan dari si dukun itu. Jadi kayak ada berupa mustika gitu segini nih. Jadi berupa pocong gitu dari pelepah pisang. Dan itu dikafanin. Disimpan di rumah? Disimpan di rumahnya dia. Tapi si perempuan itu cuma kasih wejangan, taruh aja di rumahmu gitu. Buat fungsinya apa nggak dijelasin sama si dukun itu kan. Makanya ditaruh aja di rumah. Soalnya tadi bentuknya gimana bentuknya? Bentuknya kayak pocong. Jadi dari pelepah pisang dipakein kain kafan gitu bang. Terus kayak dikasih percakan darah-darah gitu, entah cat atau darah gitu kan. Nah itu dia nunjukin. Kenapa nggak dari awal gitu loh dia nunjukin? Iya. Kalau dia dari awal nunjukin itu kan mediasinya dia. Itu lebih gampang loh bang. Itu lebih gampang, kita ngambil susuknya tuh ya bisa kita pancing jin-jin yang ada di dalam istilahnya kayak manekin gitu kan. Karena memang dari pelepah pisang gitu, tapi dibentuk kayak pocong gitu. Kalau dia nunjukin dari awal, kita nggak perlu proses membedah. Gitu loh. Jadi praktisi itu ada cara sendiri, cara mereka gitu untuk istilahnya nyabut susuknya itu ya kan. Perempuan itu akhirnya ngaku katanya itu dia diancam orang lain nggak boleh tahu. Cukup tentang si manekin pocong ini. Iya, cukup dia aja yang tahu gitu loh ya kan. Ya udah, akhirnya di situ kita ritual, kita bakar. Itu kita bakar malam itu juga kesurupan semua yang ada di padepokan. Kemasukan semua. Wah, nggak taunya si pocong ini marah. Iya. Kenapa loh rumah gue dibakar gitu loh. Dan nggak taunya si pocong itu memang dia yang paling terkuat di situ. Di dalam badan si cewek itu gitu loh. Jadi dia memang penunggu susuk itu. Dia penunggu susuk. Dia nggak terima dong istilahnya kayak rumahnya diobrak-abrik kayak kita aja sewajarnya manusia gitu ya kan. Rumah kita diobrak-abrik ya kita nggak terima gitu ya kan. Ya udah, di situ kita kasih pengertian ke dia. Terus Aneh menguatkan diri nih. Cara menguatkan dirinya nih karena berhadapan sama si pocong ini, seringlah konsultasi sama si praktisi itu. Bang, sekarang ini dia ini udah ada di dalam kehidupan nyata gue loh. Gue harus gimana gitu. Ya diajarin lah wejangan-wejangan, lu jadi harus kayak gini, lu harus kayak gini. Istilahnya jangan sampai lu ngecewain dia gitu ya kan. Kalau lu ngecewain dia, itu bakalan fatal. Lu mau kejadian nikah sampai ketiga kalinya tadi gitu. Kita ritual lagi, capek kan lu? Iya sih capek karena energi memang udah diserap sih waktu itu. Ya udah, si praktisi ini ngomong, kalau bisa lu jaga dia dengan baik-baik.
Jangan sampai lu kecewain dia. Kalau memang lu mau lepas, nanti kita adain ritual. Kita cari tahu caranya seperti apa, kayak gitu. Terus si pocongnya ini karena memang dia sering ngikut gitu bang, kemanapun aneh pergi, dia ini sering ngikut. Jadi aneh mau ke rumah makan kah, kemana gitu. Kadang kalau dia lagi marah gitu, makan kita nggak tawarin aja dia marah. Pocong itu ada nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Karena tadi malam kita habis dari sana sih. Jadi istilahnya Dari sana maksudnya? dari tempatnya dia. Tempatnya di mana? Tempatnya ya di pemakaman yang aneh nggak bisa sebutin gitu bang. Karena takutnya disalahgunakan sama orang lain gitu loh ya kan. Karena kondisi dia sekarang nih udah disempurnain, udah baik gitu loh. Dan akhirnya semalam aneh ngasih makan, aneh foto-foto lokasi, kebetulan dapet dia sih. Dapat gambarnya? Ada gambarnya. Ada gambarnya. Nggak sengaja itu juga. Berarti nanti kita tampilin boleh ya? Oh boleh. Boleh. Oke, nanti gue tampilin. Tonton video ini sampai habis. Gue tampilin nanti di belakang. Tapi jangan skip dulu ceritanya ya. Iya. Lanjut lagi. Nah, waktu itu ketika aneh sama si pocong ini, itu mau punya pacar aja jadi gimana bang ya? Jadi nggak nyaman gitu loh. Karena sering diganggu. Sering diganggu. Mau aneh punya pacar siapapun gitu kan. Kadang dia kalau cemburu, dia nampakin wujudnya. Pernah salah satu mantan itu di tahun 2012 waktu pacaran gitu. Kita kan makan tuh di pecel ayam. Kita makan di pecel ayam waktu itu kalau nggak salah di motor tuh ketinggalan air atau rokok gitu ya. Kayaknya sih air waktu itu. Kita suruh ambil air. Karena memang kondisi pecel ayam itu sampingnya gelap kan, masih ada pohon-pohon besar gitu kan. Dia mau ngambil baru keluar dari pecel ayamnya itu tiba-tiba ngelihat si pocong itu duduk di atas motorannya, Bang. Anjir. Dan akhirnya dia pingsan kan. Bak, ya kita kaget dong. Loh, ini kenapa nih? Langsung deh tuh. Aneh angkat, aneh bawa ke bangku gitu kan. Udah tuh aneh kasih minyak. Sampai dia sadar, dia cerita. Tadi aku ngeliat pocong di motor kamu. Gitu. Seriusan? Serius? Ya udah. Aneh tengok dong di motor. Bener bang. Masih ada? Lagi duduk. Duduk aja gitu santuy gitu. Kayak nungguin apa gitu. Cuman ngadepnya ke sana. Masang muka marah. Masang muka marahnya dia gitu ke kita. Wah dari sini gue gak bisa. Dan akhirnya apa? Hubungan jadi renggang. Oh gue gak mau sama dia. Dia berteman sama setan kata gitu. Akhirnya putusan. Sampai berapa tahun tuh bang kita ngalamin. Punya pacar putus. Punya pacar. Pokoknya setiap pacaran itu gak langgeng gitu. Iya. Biasanya aneh tuh kalau pacaran tuh langgeng bang bertahun-tahun gitu kan. Sebelum kejadian nikah sama pocong ini. Sebelum kejadian itu. Pas aneh mau nikah. Dulu itu di tahun 2018 itu lucu juga sih. 2018 aneh mau nikah sama mantan istri itu. Jadi si pocong itu ngomong. Coba aja lu nikahin dia. Kalau enggak rumah tangga lu gue bikin hancur. Kata dia gitu. Dan kejadian. Iya. Padahal itu udah nggak kuat banget bang. Udah nggak kuat. Padahal nih 2012 sampai 2013 itu 2013 akhir maksudnya. 2012 akhir itu aneh udah ngadain ritual buat ngelepas dia. Nah ini aneh kasih tahu bang, cara aneh ngelepas dia waktu itu. Jadi sempet ngobrol sama dia gitu. Gimana sih caranya biar kamu tuh nggak ganggu kehidupan aku gitu ya kan? Gimana caranya gitu. Dia cuman senyum aja. Tapi wujudnya wujud perempuan asli gitu kan. Dia cuma senyum doang. Terus ya memang karena aneh konyol kan orangnya kan. Apa harus gue nyari pacar nih? Gitu kan. Marah dia kan nggak mau. Ya kira kita kulik lah. Ini kok kenapa kita tanya masalah hubungan buat pisah tuh dia kayaknya nggak mau gitu ya kan. Ya udah. Sempet berbulan-bulan itu ngobrol sama si sosok itu. Dan akhirnya mungkin karena memang dia jenuh kali gitu bang ya. Dia sendiri yang ngomong. Kalau kamu mau nikah gitu. Buat satu anak. Supaya kalau kangen gak ketemu kamu. Jadi ketemu anaknya. Lu bikin anak sama pocong itu? Iya. Ya sedangkan waktu itu di usia seperti itu aneh juga bersetubuh dengan istilahnya sama wanita juga nggak terlalu ini sih, maksudnya agak jijik gitu bang. Maksudnya ini
sama makhluk halus gitu ya kan. Iya. Dan nggak pernah nyoba gitu seperti apa rasanya gitu ya kan. Ya karena saking penasarannya, aneh tanya prosesnya gimana gitu ya kan. Dia bilang ya suatu saat aku bakalan datang ke tempat kamu. Kayak gitu. Bener sih. Abis dia ngomong itu ya 5 hari 4 harian lah. Jadi dia datang ke rumah. Kondisi udah terlelap, udah tidur. Dari jam 10. Kayak ada yang goyang-goyang gitu maksudnya. Tapi kondisi masih berpakaian gitu. Kondisi masih berpakaian. Kok badan nggak enak gitu kan, greges gitu kan. Tiba-tiba lah. Kok maaf ya, alat vital itu nge-up sendiri gitu bang, ya kan, bangun sendiri. Dan itu nggak berhenti sampai sebelum adzan subuh. Karena saking penasaran waktu itu mata kita kan ditutup ya, nggak dibuka. Oh. Jadi berselang setengah jam udah curiga, kita ambil air baru kita usap mata. Nggak taunya ada dia. Anda cuma disuruh tidur doang sama dia udah tidur. Kayak disuruh tidur gitu sama dia. Jadi kondisi kayak pingsan gitu. Dia berbuat nggak sadar, tapi badan goyang. Iya. Rasain goyangan guncangan-guncangan yang istilahnya kayak orang kayak selayaknya manusia berhubungan gitu lah ya. Iya. Dan kondisi tapi aneh cuma tidur. Gitu. Nah, sebelum adzan subuh jadi si pocong ini ngasih satu benda gitu. Yang istilahnya itu di luar nalar. Jadi semacam kayak bayi tikus. Bayi tikus? Kecil segini. Bayi tikus. Dan itu apa itu? Dan katanya itu anaknya. Anak dari hasil perbuatan kita malam itu. Langsung jadi. Langsung hari itu? Maksudnya pas abis subuh itu langsung ada. Langsung ada. Dan dia bilang tutup pakai tudung saji. Ditutup pakai waktu itu nyokap itu masih punya tudung saji yang warna biru itu kan. Nah, aneh tutup tuh bang. Kejadian 15 menit atau 8 menit. Tiba-tiba anak itu jadi besar. Jadi kayak seusia umur 4 tahunan lah. Langsung wujud anak kecil gitu. Iya. Di giginya sininya nih udah hancur. Nggak ada. Terus matanya dia tuh kayak busuk. Sobek. Dia bilang ini anak kamu. Ini anak kamu kata dia. Tapi jenis kelaminnya perempuan juga. Perempuan. Sedangkan dia mintanya laki-laki gitu kan. Nah, makanya saya ngasih pengertian ke dia gitu. Dia ngasih pengertian. Dia bilang, ya udah terima aja mau apapun hasilnya gitu kan. Karena itu kan perbuatan jin bukan Tuhan. Kita bilang, dan saya juga nggak mau mempersekutukan kamu gitu. Ya udah akhirnya selepas perjanjian itu udah terjadinya kejadian itu, maulah dia pergi. Gitu. Tapi dengan satu catatan. Suatu saat kamu butuh saya datang. Jadi nggak intens seperti setiap harinya dia datang ke rumah, masih pergerakan ke keluarga, kayak gitu kan, kayak gelas geser sendiri, terus jatuh sendiri, barang-barang pada jatuh lah kalau dia lagi marah gitu kan. Si sosok ini, si pocong ini, aneh butuhkan itu pada saat kalau aneh itu ngikut pengobatan sama praktisi gitu loh. Jadi dia itu aneh taruh di rumah si pasien itu, jadi buat ngawasin kondisinya rumah pasien. Jadi suatu saat kalau misalnya dibilang ada serangan dari ini, nah si pocong itu datang ke padepokan kita ngobrol kayak gitu. Ngobrol sama kita, oh jadi dia ini sakitnya seperti ini, dibuat sama si ini gitu ya kan. Tapi sampai sekarang itu dibilang masih digunakan sih, masih, cuman ya sekali 2 kali sih. Gitu. Karena kita nggak mau takutnya terlalu dekat lagi sama si pocong itu jadi kebiasaan bang. Kayak zaman dulu lagi gitu, balik lagi dia suka cemburuan gak jelas, sering nakut-nakutin orang-orang terdekat kita gitu loh ya kan. Ya udahlah, di situ akhirnya 2018 itu saya menikah sama mantan istri. Nah di situ juga dia udah marah sebenarnya, karena dia tahu aneh tuh pengen nikah sama manusia beneran gitu, bukan sama jin.
Sempat itu acara nikahan itu sebenarnya mau diobrak-abrik sama dia. Makanya di situ aneh sama mantan istri itu bilang kita nikah tuh harus pakai ritual adat. Jadi si istri itu kan, mantan istri itu kan, dia tuh adatnya Padang. Dan aneh kan Jawa kan. Ya udah, jadi paginya itu adat Padang, malamnya adat Jawa gitu. Maksudnya biar dia nggak datang ke sana. Gitu, tapi itu mantan istri lu udah sempat lu ceritain tentang si pocong ini? Udah. Dia udah tahu tuh tentang. Dari zaman pacaran sih. Oh iya. Dari zaman pacaran 2015 itu. Iya. Jadi aneh udah pernah cerita kayak gini. Aku tuh punya pacar, punya istri gitu. Maksudnya aku tuh punya istri dari dimensi lain. Masa sih nggak percaya gitu. Dan akhirnya pernah waktu itu 2016 atau 2017 aneh tuh ngedatengin dia. Tapi nggak nampakin ya, maksudnya gitu. Cuman ngebuka mata batinnya mantan istri itu. Cuman yang dilihat emang sama dia sosok perempuan. Sosok perempuan. Dan udah gitu aneh suruh giniin kan tangannya, coba giniin. Dan dia ngerasain gestur badannya si pocong itu. Gitu ya. Kita cuma bilangnya angin waktu itu. Aneh cuma bilangnya angin. Itu angin. Nah, kejadian keduanya itu setelah anak aneh lahir. Itu Februari tanggal 20. Jadi udah berapa bulan ya? Hampir 3 bulan. Ya, hampir 3 bulan. Mungkin si pocong ini mau ngelihat wujud anak manusia asli. Gitu. Anak aneh ini yang sekarang ini kan. Iya. Aneh lagi keluar, malam itu nggak taunya dia datang ke rumah. Dia datang ke rumah dan mantan istri itu ngelihat di balik kaca. Sedangkan waktu itu kita baru pindahan kan. Jadi kasur tuh kita taruh di ruang tamu dulu, kita tidur di ruang tamu gitu. Jadi di balik kaca itu kata dia ada baju putih tinggi gitu kata dia. Padahal itu yang dilihat itu bukan kuntilanak. Dia sih ngomong kuntilanak. Dia ngeliat kuntilanak gitu ya kan. Padahal yang kita lihat ini bukan kuntilanak. Gue penasaran nih. Keluar akhirnya nih tuh. Nggak taunya dia ada di genteng. Lagi nyengir ya, sambil nguncang-nguncang gitu kakinya. Pocong sosoknya. Iya. Kita manggil si pocong itu namanya Putri, Bang. Putri. Namanya Putri. Dan akhirnya suruh turun dong. Ngobrol sama dia tuh di kuburan. Jadi di depan rumah tuh ada kuburan. Ngobrol di situ. Ngapain sih lu kesini? Mau ngeliat anak itu. Kata dia anak asli. Anak kamu, kata dia gitu. Tapi jangan ganggu gitu loh. Jangan wujudin gitu loh. Ngapain tuh bikin orang makin ngedrop gitu ya kan. Masalahnya mantan istri saya itu pas lahiran anak saya itu dia pendarahan gitu loh. Jadi kan energi gampang banget keserap gitu kan sama radiasinya dia gitu ya kan. Ya udah tuh dari situ akhirnya dia mau pergi. Dia pergi tuh. Ya udah tapi minta minum dulu kata dia. Saya ambilin minum. Minumnya teh. Dia tuh kalau ini minumnya teh pahit sama air putih. Dia dikasih kopi nggak mau, Bang. Iya. Dikasih kopi nggak mau gitu. Kalau kita ritual ke sana aja ke tempatnya dia nih, kadang dia bilang nggak usah bawa macem-macem. Gak usah bawa kembang gitu. Cuman kan karena aneh mau badannya dia wangi, dicium orang wangi. Karena baunya busuk banget. Si anaknya juga sama. Abang pernah gak sih waktu abang lagi di jalan gitu, terus kayak ada bangkai tikus gitu, terus kondisi hujan. Kita lagi naik motor lah. Kan kecium baunya tuh. Nah kayak gitulah baunya. Sekiranya baunya kayak gitu. Nah ini kembali lagi ke posisi teman aneh yang aneh obatin. Jadi dia itu nggak kuat karena memang semuanya udah kecabut. Pada akhirnya 3 bulan setelah kejadian itu dia itu meninggal. Wah, meninggal akhirnya. Dia meninggal. 3 bulan setelah semua susuknya itu dicabut. Iya, akhirnya dia meninggal. Dan meninggalnya aja dia nggak diterima bumi. Kuburannya aja udah bau bangke. Kuburannya bau bangke banget gitu ya kan. Dia itu dari awalnya emang udah dia ngerasa dia mau meninggal gitu loh. Makanya mau tobat. Makanya mau tobat gitu. Jadi mau dicabut lah semua yang ada di dalam dirinya dia gitu loh, Bang. Ya udah, alhamdulillahnya dia pergi itu nggak meninggalkan sesuatu. Kenapa aneh bilang kayak gitu? Karena dia itu gini loh, dia masih banyak mustika yang istilahnya dikasih sama si dukun itu, mantan gurunya. Jadi dukun itu nggak taunya mantan gurunya, Bang. Guru apa itu? Dibilang kanuragan sih enggak. Jadi nih anak ini terobsesi, dia tuh pengen kaya, pengen punya kecantikan, pengen dipandang sama orang gitu ya kan. Makanya segala macam
Guru spiritual lah ya. Iya, guru spiritualnya dia. Jadi segala macam dicoba gitu sama dia. Kan gila kan kalau kayak gitu kan. Alhamdulillah yang ikut cuma satu gitu loh. Coba kalau semua yang ikut, ya makin jadilah Bang. Kondisi makin pusing gitu ya kan. Tapi sedihnya temen sendiri gitu mati gitu loh. Gara-gara ya itu kecerobohan dia. Tapi habis dicabut itu dia emang kondisinya sakit-sakitan atau gimana? Apa mati yang mendadak? Sebulan itu sih, maaf, 1 bulan itu sih seger. Setelah dicabut semua susuknya gitu kan. Tapi kesini-sininya dia kayak gimana ya? Kayak mulai mukanya itu udah serinya udah hilang. Jadi udah nggak se-fresh yang sebelum dicabut susuknya itu loh Bang. Jadi kayak menua lagi gitu ya kan. Dia sepantaran namanya cuma beda berapa tahun, 4 tahunan lah. Ya udah dari situ aneh udah ngeliat gerak-geriknya curiga sih. Dan udah gitu nggak pernah ke rumah gitu. Oh nggak pernah ke rumah. Kayaknya nih dia udah sehat kali ya. Kita bilang ya alhamdulillah lah kalau udah sehat gitu. Dan akhirnya di bulan ketiga itu dapat kabar kalau dia itu meninggal. Gitu. Ya mungkin dia minta disembuhin itu memang ranahnya ke sana gitu. Gue mau pergi gitu biar gue bisa diterima sama bumi gitu ya kan. Karena sebelumnya dia sehat-sehat aja sih. Nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya dia kalau ada apa-apa tuh ngomong gitu kan. Gue kayaknya sakit begini diserang sama orang ya kata dia. Ya nggak tahu lu punya kodam kali gitu. Iya kan namanya kita temen tongkrongan kan saling ngobrol gitu aja, saling bercanda gitu. Ya gue nggak tahu deh. Terus apa yang lu alamin? Ya gue sering ngeliat penampakan gitu. Dari situ tuh sebenarnya aneh nggak nyangka kalau dia tuh pakai susuk. Karena yang aneh tahu dia tuh punya potensi bisa ngeliat makhluk halus juga. Begitu dia bisa ngerasain adanya makhluk halus gitu kan. Tapi di masa kecilnya itu aneh nggak tahu kalau dia kayak gitu. Hidup sewajarnya anak-anak biasa aja normal. Dan saat itu pas dia pakai susuk itu dia kerja atau gimana sih? Atau profesinya apa gitu? Oh dia udah kerja. Dia udah kerja jadi putus sekolah. Putus sekolah dia kalau nggak salah kerja di salon. Di salon? Salon-salon kecantikan gitu model. Jadi dia di situ sebagai ini sih kalau dibilang administrasinya. Jadi dia pengurus admin itu. Ya mungkin karena ngeliat teman-temannya cantik dia pengen juga kali gitu ya kan tergiur ya kan. Ya makanya dicari-cari lah mungkin dia dapat referensi dari temennya atau dari mana datanglah ke dukun itu masang susuk gitu loh. Si perempuan ini si almarhumah ini sebelum meninggal riwayatnya itu anaknya itu soleha gitu maksud soleha ke masjid rajin gitu ya kan. Tapi kok yang aneh pikirin kenapa bisa ke sana gitu sampai sekarang gitu yang masih aneh pikirin gitu. Kok bisa sampai dia istilahnya masang susuk dan susuknya itu perjanjiannya sama si pocong itu gitu ya kan. Tapi yang aneh lihat di acara hajatan nikahan itu benar kenyataan. Jadi aneh ngeliat dia dibopong pakai keranda di depan warga banyak gitu ya kan. Oh mungkin itu cerita di dimensi lain dan ini cerita di dunia nyata seperti itu. Kalaupun dicabut ataupun gak dicabut dia tetap mati gitu karena mungkin memang dia itu istilahnya udah tahu kondisi dia akan meninggal. Istilahnya kehidupan kita kembali lagi normal gitu. Aneh juga tetap istilahnya kembali dalam kehidupan normal gitu. Jadi praktis itu aneh tinggalin. Jadi istilahnya aneh hidup pengen cari aman lah gitu. Pengen kembali lagi dalam kehidupan normal. Yang normal-normal aja lah ya. Iya, yang normal-normal aja karena kalau misalnya ngikut kayak gitu-gituan terus dari orang tua juga memprotek sih. Orang tua juga bilang kata orang tua gini kalau aneh habis ngobatin orang, lo habis ngobatin orang ya gitu ya. Ngapain sih ikut gitu-gituan gitu? Emang nggak ada efek sampingnya kalau lu apa gitu ya kan? Ya udah. Dari situ aneh punya pikiran aneh tinggalin karena aneh tuh sering dimanfaatin bang sama praktisi. Jadi aneh jadi mediator. Misalnya nih ada orang nih yang mau berobat gitu kan, kena santet, aneh jadi mediator dan dia ini praktisinya gitu. Nah si praktisinya ini jadi ngeduitin si si pasien ini ya. Dia ngeduitin dengan bawa nama aneh. Aneh kan di situ kondisinya cuma mediator. Nama aneh sempat jelek waktu itu di situ gara-garanya gitu. Wah pokoknya kalau diobatin sama Bang Bolot mahal deh. Padahal demi Allah bang aneh nggak pernah istilahnya nargetin wah ketemu gue harus segini nggak ada kayak gitu. Yang penting gue ngeliat lu ngasih sugesti yang positif, lu sehat, gue seneng gitu loh. Karena memang dukun di luar sana kan yang ada
cuman bikin kita tambah sugestinya makin tinggi. Semua penyakit itu kan dari pikiran, Bang. Pikiran sih. Bener kan? Sekarang kayak misalnya abang sakit gitu, maaf ya. Terus abang istilahnya nggak ke rumah sakit gitu. Abang malah percaya sama dukun. Mau dukun tuh bikin suges abang gitu. Jadi, wah dalam badan kamu ada setan nih, gini. Nah itu kan makin gimana Bang, makin kepikiran. Akhirnya kita ngedrop sakit, ya kan? Ya makanya lebih baik sih kalau sakit itu ya lebih baik kita ke rumah sakit. Kalau kecuali memang di badan kita tiba-tiba ada paku ngejentul, ada kawat, itu barulah istilahnya, oh ini mungkin santet gitu ya kan. Tapi kalau cuma ngerasain badan gregesnya ke rumah sakit aja sih gitu. Karena orang zaman sekarang tuh lebih percayanya dukun. Iya banyak sih. Ya itu sih Bang. Nah gue sebenarnya agak penasaran juga nih, Bang. Untuk sosok Putri, boleh dideskripsiin lagi lebih detail nggak sih dengan si sosok Putrinya itu kayak gimana gitu? Sosoknya si Putri? Setelah nikah sama lu lah. Setelah nikah, dia sewajarnya wujud manusia. Pokoknya kayak manusia bener-bener. Kayak manusia bener-bener gitu. Dan kira-kira umurnya? Usianya 15 gitu, kayak sepantaran kita waktu Gak beda jauh sama lu? Gak jauh beda, mana Bang. Gitu. Ya. Dan ini kan si Putri ini bisa dibilang salah satu ya Iya. penyebab sampai akhirnya rumah tangga lu juga rusak ya? Rusak ya. Itu lu rumah tangga berapa lama tuh kira-kira? Rumah tangga itu cuman jangka waktu 2 tahun sih. 2 tahun? 2 tahun. Berarti tahun 2018 sampai 2020 doang? Iya, 2020. Iya. Dan sampai, lu kan tadi pas sebelum kesini sempat ngomong ya kayak apa? Habis ngasih makan ya? Iya, ngasih itu makan. Gimana tuh lu ritualnya kayak gimana? Ya ritualnya sih kalau itu udah nggak pakai ritual lagi. Cuman istilahnya aneh datang ke sana, bawain apa yang dia mau gitu kan. Kayak teh pahit, kayak air putih, kembang kadang dia mau, kadang enggak gitu. Dan dia juga nggak mau mawar, dikasih mawar tuh nggak mau mawar yang merah. Dia maunya yang putih, dan udah gitu dia nggak mau kembang kantil. Dia tuh nggak suka, katanya kembang kantil tuh kalau dimakan sama dia kayaknya gimana gitu, rasanya nggak enak gitu. Jadi kalau Anda datang ke lokasi itu, saya kata ya ada bacaan gitu buat ngundang dia datang, dan ciri khas kalau buat manggil dia tuh cuma tepuk tangan. Gitu, tepuk tangan 3 kali. Iya. Tiba-tiba dia pasti nongol tuh di balik pohon bambu. Jadi dia adanya di pemakaman, ada pohon bambu, nah dia di balik pohon bambu itu rumahnya. Iya, dan sesuai janji gua tadi, kita tampilin dulu nih penampakannya si Putri ini ya. Iya, benar. Dan seperti inilah penampakannya. Nah, untuk ini juga agak-agak susah ya kalau gue nangkepnya ya. Pro dan kontra gitu ya. Iya, untuk bagian lu nikah hajatannya itu, lu nikahnya itu prosesnya kayak gimana sih? Detailnya kayak ada ijab kabulnya segala atau gimana gitu? Kalau ijab kabul sih enggak. Oh, nggak ada ijab kabul? Enggak ada ijab kabul. Karena kan itu kan istilahnya gini ya Bang ya. Kita itu di luar nalar Bang. Jadi semacam kayak mimpi aja gitu. Semacam kayak mimpi. Jadi terputus gitu. Jadi yang diingat itu cuman waktu pas aneh dikalungin kembang, dimandiin sama air darah, dan kita harus ngelewat kubangan darah juga, dan kita cuma duduk di pelaminan, ngeliatin orang pada makan gitu. Memang nggak ada acara-acara kayak dangdutan, sewajarnya manusia gitu, enggak. Tapi kita ngeliat orang nari, di tengah-tengah tuh nari itu untuk malam pertama, waktu pas nikah yang aneh bilang aneh belum berantem gitu kan, sama dia. Nah pas keduanya sama, kondisinya pun sama, tapi tidak wujudnya seperti manusia pada awal aneh nikah sama dia. Gitu. Nah yang berantem nih kan agak lucu nih, berantem nih gimana tuh, gara-gara gimana berantemnya? Ya gara-garanya gitu, aneh tuh kan orangnya gimana ya, dibilang bukan playboy sih gitu, jadi kalau dekat perempuan itu kadang-kadang gampang tertarik gitu loh, apalagi dibikin nyaman gitu. Iya. Ya dia tuh kadang cemburu gitu, kalau aneh ngobrol aja nih sama cewek gitu, misalnya nyambung gitu ngobrol sama cewek itu, jadi marah. Tiba-tiba di belakang kita dia ngewujudin wujud asli dia si pocong gitu. Wah kan kita ada rasa kaget gitu Bang. Iya. Dia ngapain di sini kan? Ya udah dari situ kita ngindar pergi. Kadang orang ngomong sampai bilang nggak sopan gitu. Iya. Kalau lagi ngomong dipotong sih gitu terus pergi gitu. Iya. Jadi udah kalau udah ngasih tahu kayak gitu lebih baik aneh pergi. Iya. Karena takutnya ke orang yang ngobrol itu, ke orang yang ngobrol sama aneh itu kan, dia nongol gitu loh Bang. Dan lu sempet naburin garam segala macam di depan rumah lu. Iya. Itu efeknya gimana sih kalau untuk makhluk halus gitu? Waktu itu sih sebenarnya sih nggak ada pikiran ke sana. Cuman pengen tahu aja bener nggak kata orang tua dulu gitu, setan kalau disiramin air garam itu
bakalan nggak masuk. Tetap aja masuk. Oh, tetap aja berarti nggak ngefek tuh ya. Tetap aja masuk. Iya. Tetap aja masuk gitu kan. Karena memang kondisi rumah itu nggak terkunci. Nggak terkuncinya tuh maksudnya dari dalam dimensi lainnya gitu loh. Iya. Kalau istilahnya kan ada tuh praktisi yang bisa nutup rumah gitu kan. Wah, ini ada dimensi ntar setan ini masuk dari sini nih ya kan. Aneh tutup ya biar setan nggak masuk ke sini dari sini. Kadang begitu tuh dukun-dukun banyak. Iya. Makanya waktu itu ya udah nih siramin aja garam. Coba gue pengen tahu nih setan masuk nggak? Tetap aja. Masuk juga ya. Masuk juga. Karena kalau garam yang setahu gua itu berfungsi cuma buat cacing doang kayaknya. Iya. Cacing baru Buat pada cacing, bener. menghindar tuh kalau Bener. itu. Kalau untuk teman lu yang akhirnya meninggal nih ya, Iya. itu sempet gak sih kayak lu didatengin mimpi sama dia atau pernah ngalamin hal mistis tentang dia gak sih? Mistis tentang dia ngalamin tuh nggak pernah. Gak pernah gitu. Nggak pernah. Karena pas dia meninggal itu mukanya sih ikhlas banget gitu. Kayaknya memang dia memang harus pergi gitu maksudnya. Iya. Kadang kan ada orang yang meninggal itu seringnya mukanya senyum. Kadang ada yang datar begitu aja kan. Kalau orang-orang bilang katanya, wah dia udah masuk surga tuh apa ya kan begitu kan. Ya berarti kita punya pikiran positif aja gitu bang. Oh dia pas meninggal itu jadi seringnya dia kembali lagi. Senyum gitu dia? Jadi kayak senyum. Oh berarti dia udah ikhlas gitu. Memang ranahnya dia kemarin ikut pengobatan itu memang dia tahu kondisinya dia udah nggak akan lama lagi hidup di dunia gitu loh bang. Tapi ada kendala juga ya pas pemakamannya ya. Pemakamannya Itu dia. bau gitu ya. Bau bangke gitu. Sedangkan kita istilahnya dari pihak orang tuanya itu sudah menyediakan istilahnya TPU yang benar-benar khusus gitu. Orang berada juga sih bang. Oh, khusus gitu maksudnya gimana tuh? Jadi jauh dari pemakaman warga pada umumnya. Jadi dia khusus gitu. Kan ada nih TPU buat keluarga, ada yang buat masyarakat gitu. Nah dia khusus sendiri. Jadi kayak dibuat kayak pendopo gitu. Oh, iya. Tapi keluarganya tahu nggak kalau dia ternyata pakai susuk segala macem gitu? Ya itu juga dia cerita waktu itu kondisinya di depan orang tuanya sih. Oh, berarti emang orang tuanya udah tahu ya? Iya, makanya aneh sama si praktisi itu ngambil jalur seperti itu karena udah dapat izin gitu dari keluarganya, dari pihak keluarga. Nah, ini kalau lu nggak mau jawab nggak apa-apa sih, atau nanti kita sensor aja. Ini di YouTube pasti akan kita sensor. Boleh tahu nggak sih padepokan apa? Padepokannya? Padepokannya tapi sekarang udah bubar. Iya. Itu sama kayak merpati putih gitu, mirip-mirip apa? Merpati putih itu beda, dia kan persilatan dan dia memang ada kanuragannya gitu kan, tapi nggak ke praktisi kalau merpati putih itu. Kalau ini ada praktisinya. Oh, kalau kayak Al-Hikmah tuh Beda lagi ya? Beda. Jadi itu memang istilahnya persilatan nggak resmi bang. Oh iya. Jadi cuman siapa yang mau silat, ayo datang ke sini. Iya. Gitu loh. Nah makanya terbentuknya si praktisi ini, jadi itu bukan rekrutan dari pihak dunia persilatan gitu bang. Jadi memang ada orang yang minat, ya udah datang. Dan tiba-tiba kita tahu dia punya kemampuan kayak gitu bang. Nah untuk yang 5 praktisi yang senior itu, sampai sekarang masih ada orang-orangnya. Yang 2 orang itu kebetulan setelah ritual setahun, itu aneh bilang guru sih. Beliau udah meninggal. Oh udah meninggal. Beliau udah meninggal. Ya sisa masih 4 orang sih. Masih sisa 4 orang. Masih sisa 4 orang. Dan masih sering lakukan ritual-ritual gitu. Masih. Pengobatan gitu. Masih. Mereka masih. Kadang dia mau manggil aneh kan. Cuman aneh tanya dulu. Lu ngobatin orang gimana caranya? Ya biasa. Gue harus istilahnya menguangkan dia. Gue nggak mau ngambil rugi gitu. Ya tetap. Aneh tetap di jalur aneh nggak mau. Kayak gitu. Gue nggak mau minta lebih dari orang gitu. Karena gini. Yang aneh pelajarin. Ketika aneh terima uang dari yang aneh obatin, itu ilmunya nggak ada. Ilmunya nggak ada. Tapi ketika aneh, misalnya gini, aneh tuh minta istilahnya barang-barang yang harus diritualkan dari orang yang aneh sembuhin gitu. Contoh kayak gula, kayak kopi gitu kan. Jadi nanti aneh ngadain mediasi juga buat manggil makhluk itu yang ada di kondisi di dalam kondisi rumahnya gitu kan. Ada jin tuh istilahnya aneh panggil gitu. Datang ke rumah aneh ngobrolin lah. Sama jin itu kenapa mengganggu di situ gitu. Kalau sekiranya memang si jin itu dia sesepuh situ ya aneh nggak berani ngusik. Tapi kalau kiriman orang baru gitu. Kadang kan ada yang berlebihan. Kadang si makhluk itu berlebihan. Jadi si makhluk itu minta kayak sapi Bali, kayak kambing
domba gitu tapi bulunya wajib warna hitam. Domba cemani nih, kayak domba Iya cemani. kayaknya. Nah, tambah lagi tuh cemani. Ayam cemani. Ya, Cemani. biasanya. Dan sedangkan harganya kan gila kan. Iya, iya. Kalau kita bilang ke pasien, wah ini harus motong sapi nih, kalau nggak kebo gitu, ayam atau kambing. Kan kasihan pasiennya bang. Iya, iya, iya. Iya kan, memang sih sembuh gitu kan. Tapi kan kerugian dia lebih besar. Iya, Nah, ini nggak mau dipandang jelek di situ. Iya, iya. Gitu loh bang. Nah bang, ini salah satu pertanyaan yang paling gua pengen tanyain dari tadi nih bang. Iya. Nah ini tentang anak lu sama si sosok Putri itu gimana tuh bang? Kabarnya dan kondisinya sekarang tuh kayak gimana? Kondisinya, ya karena memang dia jin ya. Jadi dia nggak bisa tumbuh besar. Nggak bisa tumbuh besar. Memang segitu-segitu aja. Usianya dia tua tapi. Oh. Usianya dia tua. Ya wujudnya dia tetap segitu aja, nggak akan bisa besar lagi. Dan lu masih sering ketemu sama dia nggak? Masih sering ketemu. Jadi kalau ketemu dia tuh bawainnya sih, apa namanya, kayak permen gitu. Dia suka banget permen tuh. Kinder Joy gitu. Enggak. enggak Kinder Joy dong ya. Dia kan nggak pernah aneh ajak ke minimarket bang. Dia paling aneh ajak tuh ke warung kayak warkop kayak gitu. Iya. Kadang di warkop itu ada ini loh bang, coklat yang kayak koin gitu bang, tau kan? Nah itu dia suka banget. Oh. Dia makannya gituan. Iya. Dan wujudnya masih sama kayak itu. Wujudnya sama, karena dia itu lahir disesuaikan dengan tudung saji. Maksudnya? Pertumbuhannya. Sesuaikan sama ukuran tudung saji. Iya. Sampai sekarang ukurannya setudung saji itu. Setudung saji. Kalau mungkin dulu aneh taruhnya ember atau bak, ya dia tingginya segitu. Dia nggak bisa besar. Karena itu anak jin, beda dengan manusia yang istilahnya butuh pertumbuhan gitu, masa pertumbuhan gitu loh bang. Dan dia akhirnya bentuknya sosok pocong juga atau enggak? Gimana tuh? Sosoknya anak kecil perempuan aja. Anak kecil perempuan aja. Kayak gitu. Tapi untuk wajah tetap seperti yang dulu. Wajahnya ya kayak ininya Ya, hancur, bagus lah pokoknya mulutnya hancur, terus ininya sobek gitu kan. Ya, tapi dia ngerti, dia nggak pernah ganggu orang. Dia kalau kita datang ke makam mau nemuin mamanya, dia udah paling tahu. Yang pertama itu wanginya tuh badan dia tuh melati. Bau melati gitu. Iya, iya. Kalau udah bau melati, aneh tuh udah siap-siap aja nengok ke sebelah kiri. Nah dia nggak pernah datang sebelah kanan. Dia pasti dari sebelah kiri, belakang sini maksudnya. Oh. Tiba-tiba di belakang. Ntar berdiri, ntar nyolek-nyolek gitu. Ya udah gandeng aja. Gitu, ntar baru nemuin mamanya. Gitu sewajar kayak manusia aja sih. Iya, gitu. iya. Jadi dia senang gitu, happy ketemu bapaknya kali gitu kalau dia bilang. Ya udah. Dari situ kalau udah ketemu mamanya, udah dia nempel ke mamanya. Iya, iya. Dia nempel ke mamanya, nggak mau ke aneh gitu. Mungkin karena memang aneh nggak ngasuh dia dari awal gitu kan. Iya, iya. Jadi kan si anak ini tuh aneh titipin ke mamanya. Nah, gue mau infoin juga nih kalau Bang Bolot juga punya channel YouTube dan isinya saat ini Iya, explore ya Bang. eksplorasi. Ya? Iya. Dan itu explore ke tempat-tempat serem. Iya, bangunan terbengkalai. Iya, iya, iya. Nah, di channel lu yang paling ekstrim video yang mana tuh Bang? Ada sih salah satu ruangan, istilahnya itu di pinggiran BKT ya. Itu kayak ruangan otopsi gitu, dan kita tuh dapat eksistensi di situ. Kayak kita tuh digebrakin pintu bang. Ruang otopsi? Iya. Itu bekas ruang otopsi apa ruang otopsi? Kayaknya ruang otopsi bekas universitas sih. Oh, iya. Dan lokasinya ini nggak mau sebutin karena takut di ini orang kan, takutnya Iya. ada orang yang menyalahgunakan gitu loh. Dan di situ ada penampakannya apa? Penampakannya sih enggak, tapi eksistensinya itu Parah bikin sih orang tegang banget ya, nonton juga. Banyak juga sih yang bilang itu gila sih. Iya. Reaksi gila. Mungkin kalau orang yang punya penglihatan lebih lagi itu pasti bisa ngeliat tuh hal kayak gitu. Ya udah. Itu channelnya apa Bang? Channelnya Beda Mistis bang. Beda Mistis. Beda Mistis. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi atau gue taruh di sebelah sini. Mampir ke video yang tadi disebutin sama Bang Bolot. Itu judulnya yang tadi. Judulnya Bangunan Terbengkalai di BKT. Dan kalau ada yang mau sapa-sapa lu nih Bang, Instagram ada? Oh, Instagram kebetulan ada. Apa nama Instagram? Nama Instagramnya Beda Mistis Official. Beda Mistis Official. Iya, Beda Mistis Berarti ini sama channel YouTube-nya sama nih ya? Ininya Sama, ya? iya. Tapi kalau Instagram ini baru-baru sekarang ini terbentuk. Oke. Nanti mampir-mampir aja ke Instagram atau ke YouTube-nya Bang Bolot ini. Yaudah sekali lagi thank you banget Bang Bolot udah Ya, share cerita dari Antara Malam. Gua Adit dari Antara Malam dan Bang Bolot izin pamit.